Saudara Roy Suryo dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Roy Suryo juga dituntut denda 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis siang, jaksa penuntut umum menilai tindakan terdakwa Roy Suryo dapat menyebabkan rusaknya kerukunan umat beragama. Roy Suryo CS digiring paksa menuju sel tahanan. Ini puas banget teman-teman saat saya pribadi melihat wajah Roy Suryo dan juga Rismon yang gemetar ketakutan karena sebentar lagi akan jadi penghuni Hotel Rodeo. Ya akhirnya teman-teman setelah berbulan-bulan, mungkin ada 5 atau 6 bulan sejak Pak Jokowi melaporkan ini Roy Suryo CS ke kepolisian, akhirnya Roy dijemput juga teman-teman. Dan ini membuktikan bahwa ya kepolisian tidak main-main, mau siapapun backingannya, apakah itu ketum partai merah, ketum partai apapun ya, yang membacking Roy CS kalau melanggar hukum, melanggar aturan ya akan dijemput. Nah teman-teman, menariknya ini Roy Suryo langsung lari ke DPD RI minta perlindungan. Ini playing victim. Aduh ini Pak Panci ini memang satu ini playing victimnya luar biasa hebat. Dia itu melempar fitnah, melempar informasi hoax, menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, menuduh Wapres Gibran juga menggunakan ijazah palsu. Tapi giliran ya di strike ya teman, diserang balik. Ya Roy Suryo langsung gemetar ketakutan. Nah kita bakal tengok dulu teman-teman bagaimana sih wajahnya Rismon, wajahnya Roy Suryo ini ketika yang gemetar ketakutan digiring langsung ke sel tahanan. Tanpa panjang lebar teman-teman, kita simak dulu deh informasi semenarik ini. Situasi yang cukup menegangkan antara pakar telematika Roy Suryo dengan relawan Jokowi Sylvester Matutina. Setelah Sylvester ini diperiksa di Polda Metro Jaya Jakarta pada Kamis 24 Juli 2025, Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester sendiri mengaku yakin 11.000 triliun bahwa Roy Suryo CS ini akan masuk penjara. Menanggapi hal tersebut, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini meresponnya dengan tertawa terbahak-bahak Tribunars. Sylvester sendiri telah diperiksa begitu ya sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi, yang mana Sylvester menyatakan tidak ingin mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus ini, tapi dia yakin bahwa Roy Suryo CS nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke penjara. Sylvester ini juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi proses penyidikan kasus ini begitu ya, agar nantinya dugaan-dugaan adanya kesengajaan atau kriminalisasi ataupun settingan dalam kasus ini juga bisa segera meredam, karena menurutnya isu soal ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ini sudah selesai setelah ada bukti begitu ya bahwa memang hasil digital forensik yang dilakukan oleh Mabes Polri menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Tribunars. Ini sudah berproses. Ya terserah, kalau Polda Metro Jaya kami tidak punya kuasa, biarkan saja. Nasib Roy Suryo dan kedua rekannya, Dr. Tifa serta Rismon Sianipar disebut-sebut makin terpojok usai penyidik Polda Metro Jaya menaikkan kasusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Menanggapi kabar itu, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Azwan, memastikan dalam waktu dekat Roy Suryo dan kedua rekannya itu akan ditetapkan menjadi tersangka. Masih menurut Andi Azwan, nantinya penyidik Polda Metro Jaya akan menggelar perkara dengan mengundang sejumlah pihak, namun tidak dengan melibatkan kehadiran Roy Suryo dan pendukungnya. Lantas apa yang membuat aparat kepolisian begitu lama menangani tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang mengundang keresahan dan polemik di tengah masyarakat? Kalau kita bicara tentang ijazah yang diduga palsu oleh pihak teroris, ini sudah berproses secara hukum. Ya. Dan kenapa saya katakan 1000% bulan ini bisa naik status hukumnya kan begitu.
Memang pertama adalah memang sudah 6 bulan, cukup panjang ini, setengah tahun. Artinya apa yang terjadi di sini adalah terjadinya polarisasi di bawah, ribut nih antara pendukung A, pendukung B. Ya, ini kita tidak ingin dibiarkan kasus terjadi. Kalau ini dibiarkan, apa? Ya, mungkin saja dari pihak-pihak luar yang ingin bahwa negara kita tercerai-berai dapat terjadi gitu loh. Inilah kita fungsinya, bahwasanya biarkan proses hukum itu berjalan, ya kan? Kita tunggu seperti apa, jangan membuat kegaduhan lagi. Nah, kemarin saya sudah bongkar, mohon maaf aja, Roy Suryo selama ini kan men-challenge terus. Saya punya 5 jasa asli, tapi saya bilang no, kosong sama sekali. Yang dia tampilkan kemarin itu cuma hanya apa? Dia bilang berdasarkan error level analysis. Itu kebohongan yang selalu diangkat. Dugaan Roy Suryo dan kedua rekannya Dr. Tifa serta Rismon Sianipar akan digiring menjadi tersangka makin kuat setelah penasihat Kapolri, Arianto Sutadi turut buka suara. Menurutnya, penyidik Polda Metro Jaya harus bergerak cepat dan tak ragu menetapkan Roy Suryo menjadi tersangka, mengingat 500 barang bukti sudah dikantonginya dan 30 saksi ahli sudah dihadirkannya. Dengan alasan itu, penyidik harus tegas dan cepat menetapkan Roy Suryo menjadi tersangka agar tidak menjadi polemik di tengah publik. Karena adanya tindakan pidana ya Pak ya dari Sudah dari dulu kan sudah ditentukan pidana, makanya masuk dalam penyidikan itu. Kalau saya melihat sih sudah cukup bukti ya. Kalau saya melihat ya sudah cukup bukti, karena apa? Saksi sudah ada, saksi ahli ada 30, barang bukti ada 500 katanya. Jadi kurang apa lagi kan gitu kan? Tinggal dikirimkan aja ke jaksa apakah itu dianggap sebagai saksi bukti atau yang sah atau tidak. Harusnya Polda Metro itu cepat tegas, diteruskan atau dihentikan. Tapi saya yakin masa udah lengkap gitu, nggak mau meneruskan. Katanya dia kan hanya masalah teknis. Nah ini menjadi tantangan polisi, saya bolak-balik mengatakan pada polisi. Netizen ini menunggu kepastian. Ini kalau tidak segera dipastikan langkah daripada Polda Metro, akan terjadi kebimbangan masyarakat pada mana yang benar, mana yang salah. Nah itu risiko daripada kalau polisi nggak berani bertindak tegas. Tapi kelihatannya sih dia tidak ada alasan untuk tidak tegas ini. Kelihatannya sih hanya masalah teknis saja. Ya terserah, kalau Polda Metro Jaya kami tidak punya kuasa, biarkan saja. Kami kan meneliti dengan ilmiah, kami meneliti dengan saintifik. Penelitian kami sudah memastikan 99,9% kalau ijazah yang pakai itulah sama dengan yang kami dapatkan dari KPU maupun KPUD. Maka itu adalah ijazah yang berbeda, tidak identik dengan ijazah teman-temannya atau dengan ijazah pembanding. Jadi makanya kalau nanti Polda kita lihat ijazah pembandingnya apa? Karena ijazah pembanding yang kami teliti itu benar-benar ijazah pembanding yang real. 11-15 punyanya Front Sugo, 11-16 punyanya Almarhum Hadi Mulyono, 11-17 berhasil Montenindo. Saudara, Roy Suryo dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Roy Suryo juga dituntut denda 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis siang, jaksa penuntut umum menilai tindakan terdakwa Roy Suryo dapat menyebabkan rusaknya kerukunan umat beragama. Sebelumnya, Roy Suryo dilaporkan ke polisi. Mediasi hari ini, masing-masing pihak telah menyampaikan resume yang pada pokoknya pihak penggugat meminta agar klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, supaya memperlihatkan ya ijazah asli, ya, ijazah asli. Nah, atas tuntutan tersebut kami sudah memberikan suatu tanggapan dan sudah kami formulasikan dalam bentuk resume yang pada pokoknya satu, bahwa klien kami Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada prinsipnya secara tegas menolak atas permintaan tersebut. Alasannya apa? Yang pertama, bagi Pak Jokowi tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan apalagi menyerahkan kepada pihak yang tidak memiliki otoritas hukum, termasuk kepada masyarakat atau kepada publik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait
keberadaan ijazah Pak Jokowi asli atau tidak sebetulnya sudah terkonfirmasi adanya pernyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Rektor UGM maupun Wakil Rektor di bidang akademik, yang pada intinya bahwa benar Pak Jokowi sebagai alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1985 dan didukung adanya bukti akademik yang lengkap dan akurat. Kemudian yang ketiga, dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri ya, terkait dengan keberadaan ijazah Pak Jokowi berdasarkan hasil lab forensik telah dinyatakan identik. Jadi bahasa di dalam hukum acara itu identik, ya, identik. Bahkan sampai saat ini terkait dengan adanya kasus ijazah tersebut telah ditingkatkan pada tahap penyidikan dengan terlapor 12 orang yang selama ini diberitakan, bahkan di dalam resume yang diuraikan oleh penggugat dicantumkan pula secara jelas, yakni Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Kemudian alasan berikutnya bahwa Pak Jokowi ini bukan sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai pejabat publik. Nah, oleh karena tidak ada bukan sebagai pejabat publik, akan tapi ditarik sebagai pihak di dalam gugatan CLS, ya, CLS, maka Pak Jokowi sangat-sangat keberatan untuk memenuhi tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam proses mediasi baik secara luring maupun secara daring sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mediator. Namun oleh pihak mediator secara formalitas tetap meminta agar mediasi bisa dilakukan sekali lagi ya, dengan harapan apabila pihak prinsipal keberatan untuk hadir secara langsung supaya bisa melalui daring atau telekonferensi. Namun untuk menghindari jangan sampai terjadi kekecewaan pada hari Selasa yang akan datang, kami sudah menyatakan sikap bahwa klien kami Bapak Insinyur Joko Widodo tidak akan pernah hadir dalam proses mediasi perkara ini dengan alasan secara tegas bahwa penggugat bukan sebagai pihak yang punya otoritas hukum untuk melihat atau memerintahkan kepada Pak Jokowi supaya memperlihatkan ijazah aslinya. Jadi jika penggugat berlindung pada ketentuan pasal 28 tentang jaminan adanya kesamaan di depan hukum, demikian pula klien kami ya sesuai ketentuan konstitusi bahkan di dalam Universal Declaration of Human Rights mendapatkan adanya suatu perlindungan secara privat, sehingga dengan adanya kebebasan yang dimaksud punya potensi menyerang atas kehormatan nama baik terhadap klien kami. Maka karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak layak, maka sudah layak dan sepantasnya apabila Pak Jokowi menolak atas tuntutan tersebut dan tidak akan hadir dalam. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi lengkap terkait detail penahanan Roy Suryo. Kita berharap moga-moga ini Pak Roy Suryo betah ya di Hotel Rodeo. Dan kalau misalnya nanti ada keluhan-keluhan ya diterima saja, Mbok. Itu kan memang atas perbuatan Pak Roy Suryo sendiri. Karena ya orang tidak ada angin, tidak ada hujan, malah difitnah, malah dihina, malah ya ini teman-teman dijatuhkan. Pak Jokowi kan gak pernah menyerang tuh Roy Suryo. Kenapa tiba-tiba Roy Suryo malah ya serempet-serempet terus? Alasnya Pak Jokowi juga marah. Langsung dah itu dilaporkan. Sudah dilaporkan baru gemetar, baru ketakutan. Dan kita doakan saja teman-teman, mudah-mudahan ini Mas Roy Suryo CS bisa betah di rumah barunya. Walaupun mungkin ya perlu waktu 12 tahun lamanya mendekam di penjara. Mudah-mudahan ya sampai nanti tua bisa tobat ya nanti pas keluar dari tahanan. Mungkin itu ya teman-teman informasi kita hari ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar deh, kita bakal diskusikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.